Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Izin Allah, nikmat Allah, ridha Allah, kita dapat bertemu kembali bersilaturahim di majelis ilmu siang hari ini di momentum 22 Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, semoga Allah menerima doa-doa kita, dan semoga pertemuan kita siang hari ini pertemuan yang diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke hari bahan malam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalimin asaliman, jemaah yang dirahmati Allah, tema kita, kajian kita pada siang yang berbahagia ini berjudul menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tema ini menjadi satu kesepakatan bagi kita bahwa kita ini hidup pengen menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik artinya dalam arti kata bagaimana hidup ini kita bisa beralih dari perbuatan-perbuatan yang dikonotasikan kepada hal yang negatif ataupun dosa menjadi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan kebaikan ataupun amal soleh. Ada satu ungkapan yang dikemukakan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam satu bukunya yang bernama Syarah Al-Hikam. Beliau mengatakan maksiatun awrasat dullan waqtiqaran khairun min ta'atin awrasat dhumman wastikbaran. Artinya kemaksiatan, perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan apabila mendatangkan satu penyesalan sikap kita dan kita menjadikan manusia yang hina di hadapan Allah dan menjadi manusia yang kita berharap terus dengan keampunan Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang ahli ibadah, orang yang taat beragama tapi mendatangkan kesombongan. Seharusnya yang ideal itu orang yang ahli ibadah menjadikan dirinya itu menjadi orang yang rendah hati, orang yang bergaul dengan sesama manusia itu jangan yang ditimbulkan keangkuhan karena kita rajin ibadah. Itu salah. Karena bagaimanapun dampak positif dari ibadah itu, semakin hari hidup kita itu semakin jauh dari sikap kesombongan. Oleh karena itu, ketika kita berbuat kemaksiatan, karena memang kita tidak bisa terhindar dari perbuatan maksiat, karena kita diciptakan punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itu seharusnya disalurkan kepada yang positif, tapi sebaliknya justru kita hawa nafsu yang diberikan Allah kita pergunakan kepada hal yang negatif, sehingga kita sering terjerembab, terjatuh perbuatan maksiat
Tapi setelah kita melakukan perbuatan maksiat tersebut, kita menginsafi diri kita, merasa diri kita paling hina, merasa diri kita itu membutuhkan Allah, membutuhkan pengampunan Allah, membutuhkan kasih sayang Allah, itu jauh lebih baik ketimbang taat tapi sombong. Tentu yang lebih baik adalah taat bukan sombong. Tapi terkadang kan manusia tidak bisa seperti itu. Dengan demikian, maka setelah kita melakukan perbuatan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah isi pengajian siang puasa Ramadan begini, ya ini nasibnya. Inilah nasibnya. Habis buka, habis pengajian nasibnya kekenyangan. Akhirnya tidur juga. Nasib pengajian siang begini, lapar, tidur juga. Itulah nasibnya Ustaz ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, tidurnya Bapak Ibu, ngantuknya Bapak Ibu itu jadi nilai ibadah. Apalagi ngantuknya di masjid itu jadi satu ibadah yang sangat sempurna. Saya mungkin kalau di luar Bapak nggak ngantuk, tapi kalau di sini pasti ngantuk. Itulah hebatnya ya. Maka itulah setan itu selalu memberikan tempat permainan yang indah bagi orang-orang yang cinta ke masjid. Gak apa-apa. Saya ini karena dampak positif Bapak tadi malam qiyamul lail. Qiyamul lail itikaf dari mulai jam 1 sampai subuh. Habis subuh baca Quran lagi, nggak sampai tidur lagi Pak. Ya Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya semoga kenyataan. Amin ya. Begitu Bapak. Ya kita kembali pada tema kita bahwa kita itu sering terjebak pada perbuatan maksiat. Maka oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Nah ini penting supaya kalau kita hidup terus bangkit terus beralih produktif jadi orang lebih baik lagi. Karena manusia itu gak akan mungkin gak pernah salah, itu gak akan mungkin. Siapapun kita, bapak saya semuanya itu pernah salah kecuali hanya Nabi dan Rasul. Maka ketika kita sudah berbuat salah, pengen menjadi orang yang lebih baik lagi, apa tipsnya? Nah, pada hari ini akan saya jelaskan. Pertama tipsnya adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa hadisnya? Nabi bersabda dalam kitab, dalam satu hadis nanti bisa diproses. Atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iringilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Semoga dengan perbuatan yang baik tadi bisa menghapuskan kesalahan kita, bisa menghapuskan dosa kita, dan syaratnya lagi adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah, beradaptasilah, berkomunikasilah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Inilah tips yang diajarkan Nabi bagi kita semuanya karena rentan dengan perbuatan salah. Hadis ini menghibur kita bahwa gak ada manusia itu yang selalu berbuat salah 1000% salah, itu gak ada. Atau sebaliknya menjadi orang yang terus baik, itu gak ada. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, kepada umatnya, dan begitu sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya, maka kalau sudah melakukan perbuatan maksiat, ini perbuatan yang maksiat tadi dengan perbuatan kebaikan. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat maksiat, bukan. Itu salah paham. Tapi bagaimana ketika kita sudah terjatuh kepada perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak baik, yang tidak elok, kita kembali kepada Allah dengan perbuatan yang baik, dengan mengerjakan amal soleh, insya Allah itu bisa menghapuskan salah kita. Ramadan ini menjadi bukti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah berpuasa 22, ada yang 23, macam-macam kan. Indonesia ini kan serba nggak jelas. Ada yang puasa 22, ada yang 23.
Ya, jadi ya karena memang kita sendiri pun dalam prakteknya, dalam penentuan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal itu kan beda metode ya. Ada pakai hisab dan ruqyah. Tapi ada mereka orang awam itu nggak pakai hisab, nggak pakai ruqyah. Yang dipakai apa? Siapa yang belakangan puasa dia ikut, siapa yang duluan lebaran dia ikut. Jadi nggak kenal dia hisab ruqyah itu nggak kenal. Yang penting aku Ustaz, yang penting saya Ustaz. Kalau yang belakangan Ramadan ikut, siapa yang duluan puasa lebaran dia ikut. Boleh. Boleh. Yang penting puasanya tetap 29. Paling sedikit tidak boleh 28. Banyak orang seperti itu. Ya, jadi kisah ruqyah itu Bapak Ibu itu nggak, kalau sudah metodenya seperti itu sulit disamakan. Tapi saya ingin mengatakan semuanya benar karena itu hasil produk ijtihad manusia dalam satu hal untuk mencari kebenaran. Ya, yang penting dinikmati saja karena baik ruqyah ataupun hisab itu menjadi satu hal yang benar, sama-sama benar. Tapi kadang begitu kita umat Islam di Indonesia ini mengecilkan sehingga apa? Kalau yang pakai metode hisab itu Muhammadiyah, pakai metode ruqyah itu NU. Sebelum lahirnya NU, sebelum lahirnya Muhammadiyah 1912, sebelum lahirnya NU 1926, sebelum lahirnya Al-Wasliyah 1930, yang namanya ruqyah sama hisab itu sudah dipakai oleh para ulama-ulama terdahulu. Cuma kan kita nggak ngerti itu, gampangin masalah. Wah nanti kalau yang hisab Muhammadiyah, kalau yang ruqyah hilal mazhab NU. Sebetulnya sebelum lahir ormas Islam itu semua sudah ada. Itulah indahnya kalangan ulama-ulama terdahulu. Dalam rangka apa? Menentukan 1 Syawal atau 1 Ramadan, contoh kecilnya mereka itu sudah pakai itu. Cuma kan kita kan menggampangkan masalah aja. Ya, sama juga. Kalau yang sholat subuh pakai kunut itu NU. Kalau yang sholat subuh pakai kunut itu Muhammadiyah. Ada lagi masjid, kalau masjidnya subuh, kalau sholat tarawihnya sebelah 8+3, 8+3 itu namanya Masjid Muhammadiyah. Kalau masjid melaksanakan sholat tarawih 20+3 itu Masjid NU. Lah kok ada Masjid NU sama Masjid Muhammadiyah? Enggak ada itu. Yang namanya masjid ya untuk NU sama Muhammadiyah. Kita kan begitu. Menggampangkan, mengecilkan, padahal kan bukan seperti itu. Oh itu subuhnya pakai kunut, oh itu NU. Itu subuhnya nggak pakai kunut Muhammadiyah. Bukan itu sebenarnya. Jadi kalau kita menggampangkan masalah itu, padahal itu seperti itu. Di kubur pun nggak ditanya Anda kata malaikat, Anda NU ya? Nggak ada itu. Mau NU Muhammadiyah itu ada, di jangan kita aja. Saking sedihnya sekarang dari peta-peta itu masjid NU, itu masjid Muhammadiyah, itu masjid Salafi, nah kacau kita. Ya masjid itu untuk peradaban umat Islam, ya semua umat Islam di situ. Begitu saking mulianya masjid, begitu saking hebatnya masjid, maka masjid menjadi titik sentral peradaban dunia di waktu itu. Nabi Muhammad ketika yang namanya untuk membahas masalah keduniaan, akhirat, politik dan segala macam, itu tetap kiblatnya adalah di masjid. Jadi dengan media jangan di kota-kota gitu, Masjid Rawdatul Jannah, di masjid NU, enggak masjid semua itu dah. Betul saja. Betul. Cuma kebetulan saja amaliyahnya pakainya begini, amaliyahnya pakainya begini. Oh, kalau sunatnya kalau sunnah pakai menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Syafi'i. Jadi lebih cakep, lebih keren ya, intelektualitasnya jalan. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu, pada akhirnya nanti apa? Kita klaim NU ya, namanya juga kita selama ini NU juga gak jelas. Kalau yang NU tulen ya 20+3. Gak ada NU tulen itu 8+3 itu gak ada. Gak ada itu. Yang namanya Muhammadiyah tulen, yang tulen ya, ini sisa tulen ya. 8+3 gak 22, 4+3 itu tulen. Kita kadang Muhammadiyah juga gak tulen, NU-nya juga gak tulen. Yang penting berislam selesai, gak masalah itu.
Kan begitu. Contoh lain lagi, kita klaim diri kita mazhab Syafi'i, ini contoh klasik tapi itu sekedar ilmu saja ya. Apa yang kita praktekkan sudah benar, itu sudah benar, hanya sekedar guyon aja, gimmick ya. Kalau orang sekarang gimmick. Jadi begini, kalau yang namanya mazhab Syafi'i itu zakat fitrah itu nggak sah pakai duit, selesai. Itu jelas. Buktinya baca nanti dalam kitab Al-Fiqhul Mazahibul Arba'ah. Satu, baca dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuha karena Abu Al-Zuhairi. Itu jelas mazhab Syafi'i mengatakan bayar zakat fitrah nggak boleh pakai uang jepret, jelas. Jelas ini. Yang boleh menurut mazhab Hanafi. Karena kan tidak saya mengatakan ini. Mazhab Syafi'i itu ada jelas juga. Ya udah, mazhab dalam ketidakjelasan tidak apa-apa. Ya karena itu kita selalu. Tapi saya mengatakan begini, orang Indonesia ini menarik sebenarnya. Beribadah cari yang ringan, boleh silakan. Bukan mencari yang diringan-ringankan. Pilihan kita cari yang mudah. Saya tidak percaya kalau masih Raudhatul Jannah dibuat terawih 20+3 nggak ada jemaahnya itu. Betul. Dalam 40+3 aja pun ikut imam. Yang lama-lama ayatnya kulku inna apaina wal asr al-kafirun, itu aja ya. Begitu. Ya itu nggak apa-apa, silakan saja. Nah, itu kembali kepada tema kita. Bahwa kita sepakat menjadi orang lebih baik. Bagaimana caranya menjadi orang lebih baik? Semoga amalia Ramadan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama ini. Dosa-dosa dikasih amanah, disuruh buat proposal, maaf. Itu kan salah, itu kan dosa. Seharusnya budgetnya cukup 100 juta, tapi karena pengen makan belum mau dekat lebaran, THR belum cair, ya uang belanja besok ya. Nah ini saya sama dia Bapak Ibu besok cair ke depan. Nah, ini sudah ya, jelas ya. Ya, nah kalau ini itu, tapi sudah lihat ya, ya karena kebutuhan pekerja apalagi mau dekat-dekat akhir Ramadan pun sangat dahsyat itu. Betul. Apalagi kebutuhan yang namanya konsumsi. Maka menurut survei ada satu penelitian, daya belanja, daya beli umat Islam ketika mau dekat Lebaran 1000% naik. Luar biasa. Ya, bersyukur kita. Nuansa Lebaran itu indah. Silakan saja. Ya, maka oleh karena itu kita tanya sama kita kepada Allah. Semoga di Ramadan ini tahajud kita tidak rawatib kita yang tinggal, amaliyah jamaah kita, sholat di waktu jamaah, tarawih jamaah, witir jamaah, qiyamul jamaah, itu semuanya insya Allah menghapuskan semua dosa kita, Bapak Ibu. Karena bagaimanapun itu tadi pesan Nabi, ini perbuatan terbaik. Perbuatan tidak baik dengan perbuatan yang baik. Insya Allah dengan perbuatan yang tidak baik tadi bisa dihapuskan dengan perbuatan yang baik. Jadi seperti itu. Allah Nabi Muhammad itu sayang. Nabi Muhammad SAW itu sayang. Karena tujuan Nabi Muhammad itu cuma satu, bagaimana kita semuanya masuk surga bersama beliau. Itu yang pertama. Tipsnya berusaha menjadi orang yang lebih baik tadi, Bapak Ibu apa? Iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Yang kedua, di bulan Ramadan ini dianjurkan oleh Nabi ada 4 amalan. Nanti dibaca dalam kitab Tarhibul Tarhib. Ya, Ibnu Huzaimah, ulama besar di kalangan muhaddisin, meriwayatkan satu riwayat hadis bahwa di bulan Ramadan ini ada 4 amalan yang dipesankan Nabi Muhammad jangan sampai 3. 2 amalan untuk mendapatkan ridha Allah, 2 amalan untuk mendapatkan terjauh dari siksa Allah. Apa itu? Mendapatkan ridha Allah baca syahadat. Yang kedua baca istighfar. Mendapatkan supaya terjauh dari siksa Allah, baca doa na'udzubika nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Jadi kan biasa kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. As'aluka ridhaka wal jannah, aku memohon kepadamu ya Allah ridhamu ya Allah dan syurgamu ya Allah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung darimu ya Allah dari marahmu dan dari siksamu ya Allah dan dari api neraka. Ini amalan ini semoga kalau kita amalkan di Ramadan ini bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi. Kenapa? Satu, permintaan kita mohon ampun kepada Allah dari semua dosa kita. Satu, permintaan kita sudah diridhoi dan diberikan surga Allah. Ini kan dalam rangka apa? Dalam rangka kehidupan kita itu semoga semakin hari semakin baik lagi. Maka baca, ternyata amalan yang biasa kita baca pasca sholat tarawih itu, yang ditulis para ulama itu adalah berdasarkan hadis Nabi, Pak. Nggak main-main itu. Cuma memang para ulama dulu itu dalam menyusun buku ya, dalam menyusun tulisan, mereka para ulama terdahulu itu tidak menyebutkan ini adalah hadis, tapi dijelaskan saja. Tinggal kita yang mengcross-check itu apa. Ternyata itu berdasarkan hadis Nabi. Itulah amalan yang diajarkan, yang diajukan Nabi ketika beliau itu sedang berada di Madinah. Beliau berpidato, beliau berkhutbah kepada sahabat, berpesan ketika Ramadan itu amali. Nah ini kita sudah masuk 22, ntar malam masuk 23. Biasanya kan malam-malam ganjil kita yang dikenal satu amal ibadah yang dahsyat, yaitu i'tikaf. Di waktu i'tikaf banyak baca itu, Pak. Saya pikir Bapak Ibu hafal doanya tadi kan, Pak? Mudah sekali. Ayo baca sama-sama Pak Bardar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Supaya bersedih hati, supaya bisa meneteskan air mata, supaya bisa mendatangkan kerinduan kita kepada Nabi, supaya kita pengen masuk surga. Bacanya boleh pakai bahasa Indonesia, Pak. Itu apalagi dibaca waktu kita i'tikaf jam 2 pagi, Masya Allah. Itu amalan yang dibaca i'tikaf. Baca itu suatu. Kalau nggak pakai bahasa, kalau supaya lebih meresapi, supaya lebih psikologinya pas. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, ya Allah, bersaksi ya Allah kepada Tuhan selain Dia. Ya Allah, aku mampu, banyak salah ya Allah, banyak dosa ya Allah. Berikan kami hidup sempurna ya Allah. Walaupun banyak salah dan dosa, tapi tetap berikan kami hidup seperti ini ya Allah. Ya Allah, aku memohonkan ridhomu ya Allah, aku memohon surgamu ya Allah. Jauhkan aku ya Allah dari neraka-Mu, jauhkan aku ya Allah dari marah-Mu. Kalau baca kayak gitu rasanya takut. Itu amalan yang bisa kita kerjakan. Apalagi setelah malam 23 yang sudah dijelaskan oleh pengurus masjid. Malam nanti malam ada malam i'tikaf. Di mana-mana kan ada, biasanya ada fasilitas yang diberikan pengurus masjid untuk i'tikaf. Satu di antaranya adalah amalan itu baca itu. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Jadi bangun sahur bukan hanya sekedar makan, ngopi, minum, bukan itu saja. Tapi irilah sembari dengan melakukan perbuatan yang tadi dan itu sangat baik. Irilah perbuatan-perbuatan yang saya lakukan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Baca itu lagi. Sahur waktu yang ijabah kita bermohon kepada Allah. Kita ini hidup bisa bersandiwara di hadapan orang lain. Saya Kristianto bisa bersandiwara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya Kristianto tidak bisa bersandiwara di hadapan Allah.
Bapak bisa bersandiwara di hadapan istri. Seorang istri bisa bersandiwara di hadapan suami. Tapi suami dan istri tidak akan bisa bersandiwara di hadapan Allah. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini banyaklah amal seperti yang dijelaskan tadi. Banyak istighfar, banyak syahadat, mohon ampunan Allah, ridha Allah, jauh dari siksa neraka, supaya amalan kita ini insya Allah menjadikan diri kita lebih baik lagi. Sehingga habis Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang tidak boleh mengklaim dirinya lebih baik itu tidak boleh. Yang baik diklaim diri kita orang paling banyak salah. Itu silahkan. Karena kita mengaku diri kita banyak salah dan maksiat, kerjakan Tuhan, walaupun banyak sebenarnya tipsnya. Yang pertama tipsnya adalah iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Alhamdulillah, insyaallah kita kumpul ini kan tidak seperti itu. Yang kedua, marilah kita dengan memperbanyak amal yang sudah dijelaskan tadi, sebagaimana pesan Nabi ketika di bulan suci Ramadan. Sampai di sini, Bapak Ibu, sholihin sunnah dari kajian ini. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanyanya mungkin agak ini Ustaz. Jadi Muhammadiyah itu kemarin puasa di tanggal 18, ikut pemerintah tanggal 19. Nah, terkait dengan malam Raya Qadar kan malam ganjil. Di kita nanti malam 23, sementara Muhammadiyah malam 24. Nah, kita patokannya mana di malam ganjil Ustaz? Bisa nggak seperti ini satu gitu loh? Jadi anak gitu, Ustaz jadi bingung. Iya, makasih Pak. jadi sebetulnya bisa diamati itu. Malam 24, kemarin 23, kali ini 23, nah ini bisa jadi satu tiap malam, bisa ditingkat, itu dicacap sebenarnya. Beda kalau malas itu mulai cerita, bapaknya bermalas. Jadi justru pada akhirnya semua bisa diamati. Nah, maka ya kalau bapak hari ini yang menganggap bahwa hari ini 22, kalau bagi bapak yang hari ini menganggap itu malam hari ini 23, karena ini malam 23, jadi pada akhirnya terus saja bisa tiap malam itu malam kan. Jadi seperti itu insyaallah. Yang penting Pak bagi kita, tapi begini ya, Nabi itu mengajarkan hadis sahih baca Bukhari Muslim. Kalau Rasulullah SAW yang akan itu fil ashril awakhir min Ramadan, bahwa Nabi beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Jadi Nabi nggak mau jalan-jalan, tapi mungkin keluarnya dijelaskan yang namanya Lailatul Qadar di malam ganjil itu hadis banyak. Tapi saya ingin mengatakan kenapa bisa? Kita ambil apa saja secara cocokologi lah ya. Kenapa malam ganjil? Saya mengatakan ini. Lailatul Qadar itu hurufnya berapa huruf? Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, berapa? Ganjil. Saya lupa. Coba dilihat susunan surah Al-Qadar di Al-Quran, itu pasti angkanya ke ganjil. Surah berapa? Lupa saya. Kalau ini nama surah ini, kalau nggak salah setelah Al-Baqarah atau dulu. Itu kalau nggak salah angkanya juga ganjil. Jadi kalau mau dicocokologi ya, ini cocokologi saja, bahwa memang betul yang namanya Lailatul Qadar itu malam ganjil. Surah Al-Qadar surah berapa? Bisa Pak tolong dibilang dulu. 97 setelah Al-Baqarah ya? Setelah Al-Alaq. Nah itu luar biasa. Ada yang terkait dengan surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadar. Ayat terakhir apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah kalian kepada Allah dan iqtarib, dan mendekatlah kalian dengan beribadah kepada Allah. Artinya apa? Dalam rangka mengisi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka perbanyaklah sujud dan beribadah kepada Allah. Jadi 97 ganjil. Itu filosofi ya, cocokologinya ya. Akhirnya kalau kita kan nggak biasanya malam genap nggak begitu ramai. Yang paling ramai nanti Pak malam 27
itu rame. Kalau malam 29 lebih banyak orang di rest area. Ya, ada pacar. Enggak apa-apa ini kalau untuk ibadah. Ya, wajib. Ya, begini Pak ya. Silakan saja. Ada lagi yang mau tanya? Silakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaitan dengan tema kita ini Ustaz, menjadi yang baik. Apakah ada ciri daripada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu yang lebih baik dari kita? Iya. Ciri Lailatul Qadar tidak bisa dilihat dengan melalui visi. Wah, itu orangnya dapat Lailatul Qadar, nama jenggotnya makin lama makin panjang. Kemudian jidatnya warna hitam. Enggak begitu. Enggak ada. Tandanya Lailatul Qadar enggak bisa dilihat secara fisik, tapi secara psikis. Kehidupannya semakin lama semakin baik. Yang awalnya malas ibadah, hidupnya semakin lama semakin tidak sombong, menunjukkan humble-nya sama orang, menunjukkan kalau dia ahli ibadah, tidak mau menunjukkan itu, hidupnya makin lama nggak beli dan segala macam. Jadi tanda secara fisik nggak ada. Jadi jangan pernah klaim untuk Ustaz nggak boleh bermodal. Kenapa ada jidat hitam, dua hitam di jidatnya? Oh nggak bisa seperti itu. Itu bukan. Jadi in asal sujud itu bukan dilihat dari keningnya ketika dapat Lailatul Qadar. Begitu Pak ya. Ada lagi silakan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ibu-ibu Silakan kalau ada pertanyaan. ada pertanyaan. Ya silakan. Baik. Kalau udah yang nanya ini luar biasa Saya pertanyaan. kenal sama Bapak ini. Di rumah saya di Al-Mawar. Iya. Silakan itu. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau kita pun harus juga apa asal di rumah? Bagaimana kalau perempuan atau apa? Ya. Ulama sepakat empat mazhab yang namanya i'tikaf itu di masjid. Tapi apakah dia untuk Jumat atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i yang penting namanya masjid boleh digunakan untuk i'tikaf. Kalau di rumah bukan i'tikaf, namanya nongkrong. Itu dulu nongkrong nggak bisa Pak. Nggak bisa depan TV sambil i'tikaf sambil megang telepon, itu bukan i'tikaf. I'tikaf sepakat para ulama di masjid. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125 Allah berfirman, wa ahdina ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'is sujud. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan tempat Baitullah itu untuk bagi orang yang tawaf, wal-'akifin untuk orang-orang yang i'tikaf, wa ruk'is sujud dan bagi orang-orang yang ruku dan sujud orang yang sholat. Ini kan menjadi dalil juga bahwa ini tempat masjid, sehingga yang namanya i'tikaf mesti tempatnya di masjid. Jadi di Islam sebetulnya nggak ada yang namanya musola. Yang penting kalau sudah dibuat suatu tempat untuk sholat itu masjid. Bagaimana fungsinya kalau dipergunakan untuk namanya sholat Jumat, namanya masjid jami. Walaupun dia nggak dipergunakan untuk sholat Jumat, tapi yang penting itu sholat berjamaah. Kalau nggak satu jamaah, yang penting itu adalah masjid. Begitu Pak ya. Jadi harus tempatnya itu masjid. Nggak boleh di mall. Jadi seperti itu ya, harus di masjid. Saya yakin dan percaya semua kan di lingkungan kita masih banyak masjid ya. Tinggal kita aja mau enggaknya di masjid itu aja.